Ya, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok musik bersama teman saya yang bernama Muhammad Syah. Oke, musik. Dari definisi musik pada dasarnya dapat dengan mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan musik akan selalu bersinggungan dengan kehidupan manusia. Musik merupakan hasil olahan dari suara atau bunyi yang diberikan irama, sehingga memiliki nilai keselarasan. Dari paradigma Aristoteles, seni musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentatan nada atau melodi yang memiliki irama. Lalu dari Sailado, seni musik adalah suatu wujud yang hidup dari beberapa kumpulan ilusi dan alunan suara. Lebih jelasnya, ia mengatakan bahwa alunan musik dan nada yang berjiwa dapat menggerakkan isi hati sang penikmatnya. Dan yang terakhir dari Jamalus, seni musik adalah suatu yang membuahkan hasil karya seni berupa bunyi berbentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penciptanya lewat unsur-unsur pokok musik, yakni irama, melodi, harmoni, serta bentuk atau susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Jenis-jenis musik tersebut adalah musik klasik, musik tradisional, musik keagamaan, musik blues, musik jazz, musik country, musik pop, musik rock, dan seterusnya. Lalu dari pendekatan seni musik secara objektif, hakikat seni musik berupa bunyi atau suara yang indah. Seni musik merupakan hasil karya seniman dengan mempertimbangkan unsur suara yang disusun dengan irama tertentu, sehingga dapat menghasilkan suara yang enak didengar. Pendekatan seni musik secara ekspresif. Ekspresi dalam seni musik adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa tempo, dinamik, dan warna dan nada dari unsur-unsur pokok musik dalam mengelompokkan frase yang mewujudkan oleh seniman musik atau penyanyi atau disampaikan pada pendengarnya. Pendekatan seni musik secara pragmatik. Seni musik secara pragmatik adalah bermanfaat untuk masyarakat luas sebagai bagian dari sarana hiburan, serta penyampaian pesan, edukasi, dan motivasi yang disampaikan secara kreatif untuk para pendengar atau penikmatnya. Setelah itu bisa dibacakan oleh teman saya, Muhammad Syah. Oke, lanjut. Fungsi dari seni musik. Musik sebagai sarana hiburan, musik sebagai sarana komersial, musik sebagai sarana pendidikan, dan musik sebagai sarana upacara. Lanjut kepada gaya musik klasik. Penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo. Perubahan tempo dengan accelerando atau bisa disebut semakin cepat, dan ritardando atau bisa disebut semakin lembut. Pemakaian ornamentik dibatasi. Penggunaan akord tiga nada didominasi oleh musik gesek dan tiup, tidak menggunakan beat atau drum set, serta secara konstan, tidak menonjolkan ritme pada melodi dan harmoni. Lanjut kepada manfaat musik klasik. Sebagai media hiburan dan sebagai sarana penunjang pelajaran. Lanjut pada sejarah. Musik sudah ada sejak zaman purbakala dan dipergunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Perubahan sejarah musik terbesar terjadi pada abad pertengahan disebabkan terjadinya perubahan keadaan dunia yang makin meningkat. Musik tidak hanya dipergunakan untuk keperluan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi. Lanjut, perkembangan musik dunia terbagi dalam 6 zaman. Yang pertama, zaman abad pertengahan. Abad pertengahan merupakan zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther 1572 Masehi.
Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Renaissance 1500 sampai dengan 1600. Renaissance artinya Gue tuh nggak ngerubah banyak. Nggak, ini nggak ada gue rubah nih dalam-dalamnya kan. Yang paling cuma gara-gara dia minta potong satu di tengah itu. Astagfirullahaladzim. pada zaman ini musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus. Contoh nyanyian percintaan, nyanyian keperwiraan. 3. Zaman musik barok dan rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-aliran musik baru. Di antaranya adalah aliran barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain. Sedangkan pada musik rokoko, semua hiasan ornamentik dicatat. Yang keempat, zaman musik klasik 1750 sampai dengan 1820. Sejak musik klasik dimukai pada tahun 1750, setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Yang kelima, zaman musik romantik 1820 sampai dengan 1900. Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Pada zaman musik romantik, banyak terlahir komponis-komponis terkenal seperti Ludwig van Beethoven dari Jerman, Franz Peter Schaeffer dari Wina, Franz Friedrich Chopin dari Polandia, Robert Alexander Schumann dari Jerman. Mereka merupakan sederet-sederet tokoh-tokoh komponis pada zaman musik romantik. Yang keenam, zaman modern 1900 sampai saat ini. Musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan dan teknologi yang semakin pesat. Misalnya penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Hubungan seni musik dan seni tari. Definisi tari yang dikemukakan para ahli pada umumnya memberi penekanan bahwa seni tari merupakan ungkapan ekspresi manusia yang disalurkan melalui gerak tubuh yang ritmis dan indah. Dan gerak tersebut merupakan ungkapan ekspresi pencipta yang dapat berkomunikasi langsung dengan penikmat. Gerak-gerak tubuh tersebut mengandung unsur ritmis, sebagaimana yang ditemukan di dalam unsur musik. Sehingga pertunjukan tari akan berkaitan erat dengan musik yang memiliki unsur ritmis terpenting di dalamnya. Fungsi musik dalam tari yaitu 1. Musik sebagai penggiring gerak. 2. Musik memberi ilustrasi atau gambaran suasana. Yang ketiga, musik membantu mempertegas ekspresi gerak. Yang keempat, musik sebagai rangsang bagi penari. Terima kasih teman-teman, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini salah satu bidang yang dikuasai Momot, jadi gue serahkan ke Bang Momot untuk memandu. Iya bang. Nggak gue kuasain juga nih bang. Lau kan rapper juga dan musisi. Iya, terkenal lagi. Terkenal lagi kan makanya. Aduh. Iya, terkenal di Spotify. Wih, mantap. Yuk. Bang Momot. Keren. Tuh. Nggak ada bang, nggak ada. Ya. Apa ya? Bolehlah Bang Gustun dulu, nanti saya tambahin Bang. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan?
silakan. Ya, silakan. Nggak ada. Mori itu biasa nanya, Bang. Saya ada yang mau nanya. Ya, Harley. silakan. Arli. Ya. Jadi tadi kan ada zaman di apa yang musik romantis ya, itu ya. Wah, yang tahun 1820 sampai 1900 itu. Nah, di situ kan penasaran aja sih kenapa apa namanya si musik romantis ini pada tahun itu bisa ada dan istilahnya tuh kayak meningkat dan apa namanya musisi-musisinya kan akhirnya jadi banyak nih yang sampai sekarang masih kita kenal tuh gitu. Jadi penasarannya kenapa sih si musik romantis pada tahun ini itu meningkat gitu dari segi musisinya atau yang diminati sama musisinya gitu kan. Dan kenapa musik romantis baru, saya nggak tahu apa baru ada tahun 1820 ini atau udah ada sebelumnya gitu. Dan apa kira-kira si pemantik si musik romantis ini? Kira-kira ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik Mas, ini saya catat dulu ya Mas. Siap. Oke, mungkin yang lain. Nah, gitu langsung jawab aja deh. Silakan. Sebentar ya Mas, masih saya diskusiin Mas. Sebentar Oke. Mas.
Ayo bos, jangan lama-lama diskusinya. Mas, saya mau nanya dong. Iya, silakan. Untuk musik klasik itu kan, zaman-zaman musik klasik itu terkesan cukup mewah gitu untuk musik-musiknya juga. Apakah pada era musik klasik itu bisa menimbulkan atau terjadi di mana ada kesenjangan sosial pada era itu yang dikarenakan sepertinya musiknya terbagi-bagi atau terlihat seperti mengkastakan musik atau kayak seperti status sosial gitu untuk era musik klasik. Terima kasih. Gimana maksudnya? Maksudnya Coba kan di... ini Mas, musik klasik itu kan terkesannya cukup mewah waktu era Victoria juga. Apakah dari kemewahan musik klasik itu menimbulkan kesenjangan sosial pada era itu? Oh, oke. Mohon dicatat tuh si siapa? Nova. Oke, silakan Noval. Sama siapa tadi? Muhammad. Halo. Marsha. Oh, oke deh, Mas. Jadi dari pertanyaan yang Mas Arli ya, Bang, Iya, silakan. itu kan pada zaman musik romantis, kenapa musik romantis itu bisa meningkat ya pada segi musik dan dapat dinikmati gitu ya? Gimana? Ya singkatnya kan Mas Arli tadi nanya pada zaman musik romantis, kenapa musik romantis pada zaman itu bisa meningkat dan dari segi musik bisa dapat dinikmati mungkin pada saat itu sama masyarakatnya. Kalau yang saya cari di sini, kenapa musik romantis itu dapat meningkat dan dapat dinikmati dari segi ritmik, Mas. Ritmik musik romantis ini kan ada seperti tempo yang dapat perhatian secara cermat. Kenapa ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa dalam musik? Partitur-partitur musik secara cermat ini diberi catatan-catatan berkaitan dengan ritmik. Ada pemakaian tempo sampai mendetail seperti andate molto cantabile e non troppo mosso. Tempo-tempo ekstrim juga mulai dipraktikkan, misalkan ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Ikatan pada metronom manjel. Kalau yang saya cari sih dari segi ritmiknya begitu, Mas. Mungkin di situ yang kenapa musik romantis itu bisa meningkat dan dapat dinikmati. Sama dari segi warna suara, instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan khidmat.
Sama tadi Mas Arli nanya, Mas, sebelumnya apakah udah ada musik romantis? Itu yang belum saya tahu, Mas. Masih saya cari. Oke, siap. Jadi Ya, kalau ada salah, maaf Mas ya. Kalau ada kurang-kurang. Ya dimaafin, mumpung baru puasa hari pertama. benar. Oke, sebenarnya gini, romantik itu kan sebenarnya bisa dibilang konteksnya pada gerakan musik, gerakan seni sebenarnya, karena itu bukan cuma di musik. Jadi sebenarnya di sastra juga ada, misalnya di sastra tuh ada, gue lupa kalau nggak salah ada penyair namanya Arthur Rimbaud misalnya, atau si siapa, aduh lupa gue satu lagi, ada Arthur Rimbaud, ada lupa ada satu lagi. Jadi nah, yang perlu dipahami adalah bahwa istilah romantik ini kan tadi sebenarnya udah disinggung, cuman biasanya seringkali pada nggak ngeh, dikira yang istilah romantis itu cuman persoalan cinta-cintaan gitu. Jadi istilah romantis itu bergerak dari unsurnya perasaan. Kenapa sifatnya subjektif? Karena dia bisa aja melakukan banyak hal yang didasarkan atas perasaan. Jadi misalnya kayak lo misalnya lo lihat ada kakek-kakek digebukin sama preman gitu. Terus kemudian lo tidak merasakan apa-apa, lo merasa bahwa ya udah itu hal yang biasa. Itu atas dasar perasaan lo. Nah, aspek perasaan ini yang kemudian digunakan sebagai pembenaran, itu sebenarnya dasar dari gaya romantik itu atau gaya romantis itu seperti itu. Jadi makanya gaya ini sebenarnya tidak melulu berhubungan dengan persoalan percintaan gitu, atau persoalan yang orang nyebut romansa itu. Jadi berbeda. Kayak apa ya, dulu gue lupa, ada ada film sih, kalau itu film yang pembunuh itu membunuh karena dia merasa kasihan dengan orang-orang yang dia bunuh itu gitu. Nah ini kan sebenarnya penggeraknya itu adalah perasaannya dia atas dasar rasa kasihan. Nah konsepsi tentang romantik itu juga meliputi banyak hal, banyak kehidupan gitu. Nah kalau di musik ini sendiri sebenarnya masa romantik ini istilahnya ada masa romantik yang awal maupun masa romantik yang akhir, karena itu juga, atau pertengahan ya, itu sebenarnya walaupun mungkin cirinya sama, ciri-ciri khususnya sama, tapi banyak juga atau ada juga beberapa hal tuh juga kemudian jadi membedakan mereka gitu. Saya ingat gue salah satu pemusik yang awal itu kalau nggak salah Richard Wagner misalnya, itu menjadi pemusik romantik yang awal gitu. Makanya kenapa kok tumbuh gitu, karena memang musik ini juga menjadi salah satu musik yang gaya ini bertahan mungkin puluhan tahun di Eropa itu gitu. Mungkin hampir 100 tahun mungkin malah.
Nah itu jadi apa namanya persoalan bahwa kenapa mereka bisa tumbuh karena memang yang tadinya itu kan misalnya kayak masa-masa skolastik gitu, lo bikin musik itu harus tertata, harus ngikutin pakem, itu yang dianggap benar gitu. Jadi apa namanya, yang pemusik sebelum era-era sebelumnya itu cenderung apa namanya, membuat pakem-pakem tertentu. Ya lo mau ngomong tentang klasik, lo mau ngomong tentang barok, lo mau ngomong tentang rokoko misalnya, itu cenderung apa namanya, cenderung membuat pakem-pakem. Nah, kalau ini kan oke, ada pakemnya, tapi lo juga harus ngeluarin dasarnya gitu. Dasarnya adalah perasaan yang subjektif itu. Nah, itu akhirnya banyak yang istilahnya merasa apa namanya, merasa ekspresinya diwadahi di situ. Itu ya bukan kemudian yang apa namanya, yang masa-masa sebelumnya juga nggak banyak gitu kira-kira Kakak Arli. Oke, siap, bagus. Dan berarti si romantisnya udah dari sebelum-sebelumnya gitu, Bang? Sebelumnya itu maksudnya gimana? Maksudnya dari era sebelumnya gitu. Oh enggak ya, ini kan era, kalau di Eropa kan model era itu kan kayak semacam perlawanan, kayak di film aja. Kayak apa, kayak gerakan-gerakan sinema kan sama tuh. Jadi bukan kemudian yang sebelumnya kemudian jadi langsung hilang, enggak, tapi istilahnya tren yang kemudian menguat, yang berkembang itu istilahnya gerakan tertentu misalnya atau gaya tertentu, misalnya tadi kan kayak klasik, masuk barok. Nah, masuk barok itu, barok kan sebenarnya melawan klasik. Jadi saling menjadi antitesis gitu loh. Kalau di teorinya Marx itu kan dialektika itu menjadi antitesisnya klasik gitu. Rokoko menjadi antitesisnya barok terus gitu. Tapi yang sebelumnya itu sebenarnya tidak akan pernah hilang. Kecuali sama sekali nggak ada yang mendengarkan, tidak ada yang memainkan, ya itu bisa jadi hilang. Tapi sebenarnya kan konsepsi tentang kebudayaan itu pasti, kalau mau apa namanya, kalau mau jujur gitu, kebudayaan itu kan produk. Jadi sebenarnya itu logikanya sangat mungkin untuk hilang, untuk musnah. Selama kemudian istilahnya kan selama masih ada yang menggunakan, ya apa, produk budaya itu pasti akan terus ada, walaupun mungkin penggunanya sedikit, atau istilahnya orang yang manusia yang apa berkecimpung di dalamnya itu sedikit misalnya. Gitu. Jadi modelnya adalah sebenarnya saling menjadi antitesis. Gitu. Kira-kira gitu Kak Arli. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Oke, silahkan untuk pertanyaan kedua tuh, Muhammad Syah sama Noval. Pertanyaannya Salsa tadi. Halo. Di diskusi kali Bang. Tadi salah satu nanya ini ya, apa namanya, musik dengan kesenjangan ya? Iya. Bukan ya? Oh. Musik dengan kesenjangan.
Ya oke Marsha sama Noval. Halo. Ini gimana? Tidur kali Mat. Iya bang, belum Aduh. bang, bentar bang. Udah tuh. Isi Mas, saya mau jawab nih Mas. Ya silakan. Kalau tadi yang ditanya itu kan apakah pada era musik klasik itu menimbulkan kesenjangan sosial ya Mas? Di sini kan era musik klasik itu kan pada 1700, pada saat itu kan bentuk dan gaya musik ini kan hanya dinikmati oleh kaum kaum bangsawan ya, hanya dinikmati sama orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya lah. Mungkin memiliki kali Mas kesenjangan sosial, karena setelahnya kan di sini saya dapat transisinya di antara era musik romantis itu. Ini mana datang? Sebentar Mas ya, Oke. agak kikuk ini saya Mas.
Oke, dilanjutkan. Jangan kelamaan. Gue bantuin deh, gini. Konteksnya ini kan lebih ngomongin konteks sosiologis ya, Salsa. Jadi kalau lo apa namanya bertanya apakah ada apa namanya kesenjangan sosial atau tidak, itu gue bisa pakai analogi gini. Kira-kira platform OTT itu menyebabkan kesenjangan sosial nggak? Bisa dijawab coba, Salsa. Ya Mas. Kira-kira platform OTT untuk film, kira-kira menimbulkan kesenjangan sosial nggak? OTT itu ya Mas yang Itu apa layanan. namanya? Layanan online itu Oh iya iya iya. kayak Netflix, kayak apa sih? WeTV Eh, apa gitulah. Genflix. Mas, karena langganan kan membutuhkan biaya gitu lebih. Nah itu menurut lo menyebabkan kesenjangan sosial nggak? Ya, bisa pada era modern ini. Iya. Kan pertanyaannya gini, bisa iya, bisa enggak kan? Kan sebenarnya pernyataannya bisa begitu. Kan logikanya gini, kalau menurut lo apakah semua orang tahu tentang platform Netflix, Genflix, dan lain-lain? Enggak sih Mas. Enggak, oke. Nah, ada satu sisi di mana kalau katakanlah gini, bisa lo kelompokin antara orang yang tahu, orang yang tidak tahu, terus sama orang yang dia tahu, tapi kemudian dia tidak mampu untuk mengakses. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan musik, sebenarnya kan musik-musik pada masa Eropa itu kan memang tadi udah disinggung sama Marsha tadi bahwa apa namanya musik-musik itu sebenarnya hanya bisa diakses oleh katakanlah golongan bukan lagi menengah, malah golongan atas. Siapa ya orang? Ya biasanya rata-rata bangsawan. Baik dari raja-rajanya, raja dan keluarganya sampai ya abdi dalamnya gitu. Itu pun abdi dalam bisa mengakses, bisa juga tidak. Nah, lo bayangkan kalau kemudian yang bisa mengakses saja apa namanya? Jadi misalnya ketika yang istilahnya yang di bawah aja udah pasti nggak bisa ngakses, ya mereka istilahnya posisinya udah pasti tahu diri gitu. Jadi kalau dibilang ngomongin tentang kesenjangan sosial, kalau lo konteksnya kesenjangan sosial, kalau lo nyebut kesenjangan sosial berarti kan sebenarnya logikanya ada pemerataan dulu kan, harusnya ada pemerataan dan kemudian apa namanya? Ternyata ketika pemerataan itu terjadi ada yang tidak bisa mengakses atau tidak rata, ternyata ada bagian-bagian yang tidak merata. Nah, lo bisa nyebut itu sebagai kesenjangan sosial. Tetapi kalau misalnya kayak persoalan musik ini, kalau menurut gua sebenarnya konteksnya bukan kesenjangan sosial, Mbak. Konteksnya adalah bahwa banyak orang yang memang tidak mungkin mengakses, bukan lagi tidak bisa, gitu. Tidak mungkin mengakses mengakses musik-musik, misalnya kayak musik klasik atau musik yang lain gitu ya, pop dan lain-lain. Gitu Salsa, kira-kira kayak gitu. Jadi sama dengan apa namanya dengan kayak sekarang modern ini ya kayak persoalan kayak OTT gitu.
Karena kan kalau ngomongin tentang lo ngomong kesenjangan sosial, apakah satu-satunya akses itu ada di platform-platform digital itu? Enggak juga. Bahwa lo nggak harus bayar, bisa kok. Lo cuma cukup modal istilahnya, modal kuota gitu. Ya kan, modal kuota lo tinggal milih filmnya yang mana lo download gitu. Selama bisa diakses ya bisa gitu. Nah itu ya sama, artinya persoalannya kan bahwa kalau zaman itu ya memang mereka nggak bisa ngakses karena mereka ya rakyat. Nah musik seperti apa? Makanya muncul yang namanya musik-musik rakyat gitu loh. Atau kemudian dikenalnya sebagai musik-musik tradisi. Makanya musik tradisi itu tidak selalu, atau musik tradisional itu tidak selalu musiknya itu menggunakan alat-alat musik tradisional, belum tentu. Bahkan ada beberapa yang menggunakan alat musik modern. Ya contoh misalnya musik tradisi, ya istilahnya musik tradisinya masyarakat urban, masyarakat imigran Amerika, itu kan kita nyebutnya musik country itu. Itu sebenarnya kalau mau nyebut itu musik tradisional kalau mau gitu. Karena apa? Itu tradisi yang diturunkan turun temurun gitu. Dan itu kan yang mengakses dulu kan memang ya rakyat jelata, bukan pejabat gitu, bukan pejabat-pejabat. Gitu. Oke, itu dari Pascal Vivaldi itu, Marsha sama Noval tuh di di chat tuh. Silahkan dijawab. Kira-kira gitu Marsha ya? Kira-kira gitu ya Salsa ya? Ya, siap-siap Mas. Thank you Mas. Ya. Itu pertanyaan dari Pascal Vivaldi. Saya mau tanya Mas, untuk musik waltz yang identik dengan birama 3/4, apakah itu sebuah pakem yang digunakan tari waltz? Itu bisa dijawab Marsha sama Noval.
Gimana Nopal? Marsha gimana nih? Pertanyaan Pascal tuh. Masih saya cari nih mas, sebentar mas. Oh iya. Jangan lama-lama lah. Kasian yang pada nungguin. Oh, mas, Gimana Mas? mau saya jawab sedikit nih mas. Ya, silakan. Kalau tadi yang ditanya sama Pascal Vivaldi ini kan musik waltz yang identik dengan irama 3/4, apakah itu sebuah pakem yang digunakan tari? Eh, Kalau bicara pakemnya sih saya nggak tahu mas ya. Cuma dari hasil yang saya cari sih musik waltz itu adalah suatu jenis tarian ruangan yang biasa dilakukan oleh maksudnya bisa dilakukan berpasangan gitu mas ya, atau bisa disebut ballroom dance. Di sini juga mengatakan kalau musik waltz itu adalah tarian rakyat dalam bentukan 3/4, terutama ini dilakukan dalam posisi tertutup atau closed position. Gerakan utama dari suatu waltz adalah suatu putaran penuh dengan 2 tahap dengan 3 langkah per tahap. Sama asal dari asal dari tarian waltz itu berasal dari modifikasi tarian Weller yang biasa ditarikan oleh pasangan petani di Jerman. Cuma itu sih mas yang saya cari mas. Mungkin pakemnya itu memang iramanya itu 3/4 dengan tempo yang berbeda-beda mas. Oke, oke, oke. Gimana Pascal? Cukup membantu kah jawaban dari Marsha? Mas, tapi apakah pakemnya belum terjawab? Nah ini mungkin bisa dibantu kali ya sama yang kemarin
presentasi soal tari. Soalnya kan ini nyangkutnya akhirnya ke sana gitu. Siapa tahu dia bisa bantu kemarin yang presentasi gitu. Bantu dijelaskan. Soal waltz ini gue juga baru tahu sih sebenarnya, kayak ternyata dia tuh tarian rakyat segala macam gitu kan. Terus ternyata kalau yang gue temuin di internet juga mungkin sama kayak Marsha dan kawan-kawan juga bilangnya itu adalah emang menggunakan ketukan 3/4, dan arti kata waltz itu ternyata juga gerakan yang apa, mudah gitu loh intinya. Cuma jadi kalau apakah itu pakem, bisa jadi juga disebut pakem, tapi kan nggak tahu ya, karena makin kesini kan makin berkembang terus tuh. Gue juga belum tahu apakah ada bentuk-bentuk waltz yang baru segala macam gitu kan. Mungkin gitu sih untuk sementara. Mungkin entah Bang Gus mau ngebantuin kali Bang, atau gimana untuk menjawab Pascal. Tapi gimana Pascal, kalau kurang lebih sih kayak gitu sih mungkin. Masalah pakem kayak kemarin sempat dibahas juga sih, ketika sesuatu itu yang pakem itu bisa aja berubah dengan seiring berkembangnya zaman gitu ya kan. Paling gitu sih. Oke. Ya gimana? Apakah ada lagi yang mau bertanya atau enggak? Apa yang mau menambahkan, mau diskusi kali? Oke, kalau misalnya nggak ada, gue cuma nanti tolong kelompok ini lebih di apa namanya lebih didetilin ya, terutama tadi masalah fungsi. Fungsi kan tidak dijelaskan, setidaknya kasih penjelasan walaupun sedikit, kan gue mintanya gitu. Karena sebenarnya fungsi musik kan juga banyak, sampai tingkatan pada fungsi musik untuk kesehatan. Jadi bahkan fungsi musik untuk mensugesti aja tuh sangat bisa gitu. Dulu tuh sebenarnya ada dosen IKJ, dosen musik namanya Matius Ali, itu dia bisa memainkan sitar, jadi dia bisa mensugesti orang yang sehat aja tuh jadi merasa dengan musik, dengan bunyi sitar itu jadi merasa dirinya ada masalah, mungkin nggak sakit tapi ada masalah gitu. Atau misalnya orang yang lagi nggak enak badan gitu, di mainin sitar gitu, kemudian jadi merasa agak lebih enakan misalnya. Itu kan dia mensugesti untuk
kepentingannya adalah kepentingan kesehatan misalnya, atau untuk musik untuk terapi misalnya. Jadi fungsi-fungsinya kan banyak gitu. Ya nggak harus juga sampai yang ekstrim ya, misalnya kayak ada rokok sehat tentrem itu yang di Jombang itu ketika tembakonya belum dilinting lah ya, belum dijadiin rokok, di gudangnya itu diputerin musik klasik 24 jam. Tembakau jadi setelin musik gitu. Jadi ya nggak perlu sampai segitunya, tapi paling tidak kan banyak fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi yang normal aja, misalnya yang sekarang memang digunakan. Itu kan kayak tadi misalnya tentang upacara, ya tolong jelasin dulu konteksnya seperti apa. Gitu. Terus juga unsur-unsur musiknya, unsur musik. Kayak misalnya unsur musik kan ada persoalan bunyi, nada gitu kan. Nah itu lo bisa jelasin tuh walaupun nggak harus detail. Nada, irama, bahwa di musik kan ada nada. Jadi misalnya kayak basicnya musik kan sebenarnya adalah bunyi. Sehingga kemudian misalnya nada itu kan berkaitan dengan tinggi rendahnya bunyi dalam musik misalnya. Terus kemudian maksudnya tinggi dan bukan suara ya, bunyi aja, bunyinya, bunyi suatu alat atau bunyi satu bunyi yang diluncurkan oleh mulut, misalnya mulut manusia. Terus juga kemudian ada irama, yaitu merupakan pergantian panjang pendek atau tinggi rendah serta keras lembutnya nada dalam satu gubahan musik misalnya. Ya, terus kemudian ada melodi, rangkaian nada yang membentuk kesatuan irama. Terus ada juga namanya birama. Nah, aku juga baru tahu nih kemarin ketika gue rapat review pedoman untuk festival dan lomba seni tingkat SMA di Kemendikbud. Ada beberapa, kan ada yang dari musik gitu, gue baru tahu ternyata kenapa kok misalnya ada partitur, kenapa kok ini kan ada birama, ini konteksnya kan lebih ngomongin sangat matematis ya, 2/4, 3/4, 4/4, itu segala macam. Karena pada masa lalu itu istilahnya nggak ada alat pemutar. Gramafon kan baru muncul di akhir abad 19 kan gitu. Di akhir tahun 1800-an gitu. Nah, sehingga supaya musik, misalnya lo bikin komposisi musik supaya musik lo itu bisa didengerin sama orang lain dimanapun dan bisa dimainkan oleh orang lain, maka dibuatlah partitur. Nah, partitur harus punya patokan gitu, punya patokan. Nah, salah satu patokannya adalah birama ini. Itu jadi sebenarnya ini sistem perekaman sebenarnya, dalam tanda petik ya, sistem perekaman. Tapi yang direkam bukan musiknya itu sendiri karena belum ada perangkatnya pada masa itu. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah merekam musik tersebut dalam bentuk
partitur. Nah, partitur itu kan harus ada istilahnya, harus ada tanda-tandanya, harus disepakati tandanya, harus disepakati pakem-pakemnya. Jadi istilahnya pakem-pakem yang ada di musik itu harus diterjemahkan diterjemahkan kemana, ke tanda-tanda itu ya. Makanya muncul tanda-tanda tanda-tanda buat partitur musik itu kan yang model kayak toge itu misalnya. Nah itu kan sebenarnya munculnya karena adanya keterbatasan sistem perekamannya gitu. Nah terus juga ada harmoni yang merupakan rangkaian melodi dan birama biasanya. Melodi dan birama tertentu yang membentuk komposisi yang istilahnya bisa didengarin dengan nyaman. Terus ada dinamika gitu ya, merupakan jadi suara itu kalau kita nyebutnya dinamika tuh lebih pada aspek volume lah gitu ya, kayak volume kalau kita mainin perangkat gitu. Jadi bisa lebih keras gitu, bisa lebih lemah gitu ya. Terus ada juga tekstur gue nggak terlalu tahu apa, tapi yang ini kan kayak dianggapnya sebagai perbedaan apa ya. Kalau tekstur itu kan sebenarnya posisinya kan kalau di sini rupa kan bagian permukaan, hal-hal yang sifatnya di permukaan dan kemudian bisa dirasakan. Nah, kalau di sini di penjelasannya aja bahwa tekstur memuat irama, melodi, harmoni dan dinamika. Terakhir adalah timbre atau timbre. Timbre itu adalah warna bunyi atau kualitas dari bunyi tertentu yang dipengaruhi oleh sumber bunyi. Nah, timbre ini yang kemudian juga jadi beda-beda gitu, sehingga bisa misalnya suara dari alat-alat musik itu kemudian bisa jadi berbeda. Suara dari yang keluar dari mulut manusia itu, dari pita suara manusia itu jadi beda-beda. Itu karena adanya timbre yang disebut dengan timbre. Itu. Jadi paling enggak unsur-unsur ini tolong dimasukin gitu ya. Terus tadi fungsi juga tolong dicoba lebih diperjelas lagi. Terus kayak jenis-jenis musik. Jadi tipologi jangan cuma jenis doang gitu. Tipologi itu ada unsur, ada jenis, ada gaya misalnya. Dan jenis pun lo bisa bagi lagi, misalnya lo bisa bagi musik tradisional sama musik modern. Nah tadi misalnya kayak musik-musik di belahan dunia ini juga ada musik-musik tradisional, lo nggak perlu sebutin semua, tapi minimal lo bisa kasih contoh misalnya. Kayak di Afrika misalnya musik itu lebih cenderung musik tabuhan misalnya, alat-alatnya. Jadi kayak tadi juga misalnya tipologi kan lo bisa masuk ke instrumen misalnya, jenis dan instrumen musik. Instrumen itu bisa macam-macam. Misalnya kayak di Afrika lebih banyak menggunakan instrumen tetabuhan atau sesuatu yang dipukul. Nah, sampai ke Asia itu sebenarnya lebih banyak instrumen itu juga dipukul, tapi ternyata di Asia itu juga ada banyak instrumen-instrumen itu digesek. Itu misalnya. Jadi yang dipukul pun ada yang dipukul dengan keras, ada yang dipukul dengan lembut misalnya. Kan sampai kayak gitu, misalnya kayak gamelan itu kayak gong itu ya dipukulnya dengan keras. Bonang itu dipukulnya ya
cenderung lebih lembut dibandingkan memukul gong gitu. Atau misalnya rebab itu digesek. Nah kayak gitu. Jadi ini nanti tolong dilengkapi aja supaya nanti bisa oh ya, sama satu lagi, hubungan dengan seni lain jangan cuma tari. Lo cek dulu, misalnya kayak teater itu juga banyak yang pakai musik gitu. Bahkan ada teater musikal ada. Gitu. Oke, ya paling dari gue itu aja, karena ya gue sih jujur aja gue bukan orang yang menguasai musik, jadi nggak terlalu tahu banyak. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Mungkin Bang Mungut mau nambahin. Cukup Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kusdon. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kusdon. Waalaikumsalam. Oke. Saya absen dulu ya. Wait. Ahmad Alifatu Mirza, Hadir. Adelia Revarsari, nggak ada. Wait. Oke. Amartia Febiandini, Hadir. oke. Anggi Anggreni Tampu Bolon, Hadir. Arli, Hadir. Devia Levianti, Hadir, Bang. Devina Winona Kalista, Hadir. Hadir. oke. Zikri Aulia Yahya, Hadir, Bang. Edwin Yandi Rahman Siregar, Hadir. Furkon Syifa Handoko, ada nggak? Nggak ada. Oke. Gibran Al-Ghifari, Hadir, Bang. Gusti Naufal Dava, Hadir, Bang. Hilman Nur Kamelia, Hadir. Hilma ada. Oke. Gusti Agung Putu Anom. Anom, hadir nggak Anom? Nggak ada. Oke. Ida Bagus Indra Mahardika, Hadir, Bang. Iqbal Dwi Saputra, nggak datang lagi. Kamal Harits Abdullah, Hadir. Helda Dewi Suryani, Hadir. oke. Muhammad Rafli, Hadir, Mas. Muhammad Syah, hadir. Muhammad Rizky Alatas, Hadir, Bang. Nakisa Alfada, Hadir, Bang. Pascal Vivaldi, Hadir, Bang. Prakoso Bagus Nalendra, Hadir, Bang. Oke. Putri Yuliani, Hadir. Raka Hafiz Gibran, nggak ada ya. Raki Abiyu Ekza, Hadir, Bang. Ramadhano Suhindrijo, Hadir, Bang. Rangga Marumatua, Hadir, Bang. Hadir. Ronaldo Cokro, Hadir, Bang. nice. Salsa Dewi Susilowati, Hadir. Sekar Arum Ramadhani, nggak ada.
Oke, terima kasih teman-teman. Mas, Maaf nih, kemarin ini gue belum ngupload video ya kayaknya kemarin tuh. Aduh, sorry banget nih. Apa-apa, boleh. tadi absen saya, Mas. Oh, Ingatan. Furkon. Iya, Mas. Oke, wait. Furkon Shiva Handoko. Oke, sip. Thank you, Mas. Yuk. Bang, mau nanya dong bang. Ya, boleh. Kita kan udah kelar presentasi nih. Kan ada Yeah. tugas individunya ya. Makalah bang ya. Makalah ya. Itu dikumpulinya minggu depan bang. Enggak, makalah tuh nanti minggu depannya lagi. 2 minggu setelah ini. 2 minggu setelah ini. Yang minggu depan itu lu ngumpulin yang revisian yang dari hari ini, revisian presentasi lu. Oh, revisian PPT aja ya? Ya, benar. Oke sih bang, gitu aja bang. Makasih bang Momot ya. Yuk, thank you ya, sama-sama. Oke. Makasih Bang Momot. Yuk, sama-sama. Kalau gitu, semoga sampai buka ya semuanya. Udah kalau gitu ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Amin bang. Bang Momot. Makasih bang. Bang Gusdon. Muhammad sehat terus.